ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati tuan rumah Bang Haji Alok, Bang Empo Hajani ini. Kemudian kita kedatangan tamu dari jauh, saudara kita nih, udah lama orang Kreo, ya kan, masih saudara dari Kong Amat. Biar pada tahu semua, lokasinya di Jalan Pesantren Ciledug Bates, ya kan. Sini namanya Bang Jaya, ada Bang Halim, anak paling tua yang jadi Bang Halim. Oh, berdua. Setelah Bang Manap, ada Bang Manap almarhum, ada Bang Nung. Nah, yang tiga lagi meninggal. Itu keluarga dari. Oh, tiga lagi. Oh, tiga. Sekarang tiga yang hidup. Sebenarnya masalah nasab udah ada di WA tuh ya. Saya udah tulis waktu itu di WA, foto juga saya ambil dari apa waktu itu saya lupa, ya kan. Jadi Kong Amat tuh ya, biar tahu aja nih yang belum tahu nih, Haji Ahmad Raijin itu aslinya orang Tunduan. Tunduan itu Senayan. Jadi sebelum nama Senayan tuh namanya Tunduan. Petunduan artinya tuh kampung tunduh, panutan. Kampung itu memang tempat orang ngobatin, mau perang ke situ juga diskusinya gitu. Jadi memang dikasih nama Kampung Tunduan itu, meliputi sampai Roblong. Roblong saya bilang baru itu nama, ya kan. Setelah Belanda ada aja itu. Jauh sebelum Belanda ada itu Kampung Petunduan, itu bahasa Melayu artinya tunduh. Tunduh artinya panutan, gitu. Makanya saya lagi mau cari juga tuh, menurut sejarawan Ridwan Syahidi kan, dia bilang ketua adat terakhir di Betawi ini namanya Raijin. Dia orang Kebon Sirih, tapi nggak tahu apa Raijin itu yang kita maksud dari bapaknya Kong Amat, kita nggak tahu, kita harus telusuri karena sejarah ya kan. Bagi yang ngambil sejarah mungkin anaknya Dian tuh ada tuh, silakan mengulik lagi sejarah Betawi yang ada di Jakarta gitu. Itu tokoh adat terakhir, ya kan, di Betawi. Tapi yang saya tahu mereka Raijin itu ketua adat di Kebon Sirih ketika itu. Tapi kan bisa aja dia pindahkan antara Kebon Sirih Senayan tuh nggak jauh, ibarat dari sini ke Mampang atau ke Bukit 12 lah gitu. Nah, Haji Ahmad bin Raijin ini tadi disebutkan punya anak 8. Tuh ada Cang Azhari, ada Cang Mursali, ada Cang Dadi, ada Cang Oon, Cang Nani, Cang Mugeni, Haji Marwan dan seterusnya, ya kan. Nah, ini masing-masing kan cucu udah pada banyak semua nih. Saya pun kadang-kadang nggak tahu ini mantu siapa emang. Iya, karena udah kebanyakan, ya kan. Udah kebanyakan, mungkin kalau nggak begini kita nggak kenal, gitu kan. Atau kita lewat, kita kan kita sombong gitu. Padahal memang sifat orang-orang Betawi banyak itu bukannya sombong. Memang gayanya Bang. Saya juga dulu kalau negor Cang Mursali itu, mana Cang? Gitu doang. Cangmu saya tegur, mana Cang? Gitu doang. Tapi hatinya baik gitu. Begitu juga bapak saya gitu. Jadi kalau nggak akrab banget nggak bisa. Emang gayanya begitu Mas, ya kan? Bagi yang di dalam silakan masuk. Bang Maman, Bang Udin, Ipul. Yang di luar. Ipul dari keluarga Cang Nani. Jenal mana Jenal tadi itu? Ada. Wah, itu Jenal teman saya sekolah tuh. Iya, ada lagi saya kasih adik kelas, ya kan. Nah, Haji ya saya kasih tahu, Haji Ahmad ini pejuang perintis kemerdekaan. Jadi mereka yang berjuang ketika negara Republik Indonesia belum ada, ikut berjuang mereka dan pernah ditangkap
sama Belanda 2 tahun, entah dibuang kemana. Tapi kayaknya dulu surat ada Bang Alo, surat penangkapan Muhammad yang dikeluarkan oleh Belanda tapi hilang itu. Saya pernah dikasih tahu kalau misalnya hilang itu surat itu. Jadi kita jangan rendah diri, jangan takut, jangan malu. Kita sebagai orang Betawi harus percaya diri bahwa Jakarta punya kita. Jakarta punya kita. Gak usah takut. Selagi benar kita terus berjuang. Ya kan, karena kakek-kakek kita ini berjuang. Kakek-kakek ini yang berjuang. Makanya saya mengharapkan semua kepada orang-orang Betawi, hak-hak ini diambil. Mau KJP, mau apa lagi tuh yang ada di Pemda? BIP ya? BIP, apalagi yang kesehatan ada lagi. BPJS, minta urus administrasinya. Karena kebanyakan orang Betawi KTP aja gak punya. Nih kebangetan nih, masalah administrasi itu kita paling lemah kadang-kala. Tapi kalau amat bisa punya rumah banyak, administrasi selesai semua. Rumah punya pakai surat semua. Makanya punya rumah jangan sampai nggak punya surat. Harus itu gitu. Kalau enggak ya minimal ya AJB. Kalau bisa sertifikat gitu. Itu harus diurus, jangan diremehin. Karena kita lemah di administrasi ketika itu. Banyak orang-orang tanah-tanah orang Betawi diambil sama mafia-mafia tanah. Setelah Orde Baru, ya kan? Peraturan pertanahan berubah lagi. Yang isinya bagi tuan-tuan tanah yang memiliki tanah di Betawi, di Jakarta harus mendaftar ulang. Apabila tidak, maka tanah tersebut milik negara. Akhirnya si Betawi merasa jagoan, dari ujung ke ujung punya dia, kagak diurus. Tiba-tiba 30 tahun anak cucunya nempatin, ada surat sertifikat yang punya Cina lagi. Kita sering ngalamin kayak gitu orang-orang Betawi, tapi banyak kan di tanah-tanah strategis Bang Alo, kayak di Blok A tuh. Banyak kayak gitu. Akhirnya kita kalah karena administrasi kalah kita. Ya dia menang nempatin 30 tahun punya engkongnya, tapi sudah nggak ada karena mafia tanah bermain waktu itu banyak gitu. Nah masalah Betawi ini saya kasih tahu, DNA Betawi itu kuat. Jadi ketika Betawi kawin nama Jawa, Betawi kawin sama Batak, itu anaknya Betawi DNA-nya. Jadi menurut ada peneliti dari IPB, mahasiswa Bogor, dia meneliti kantong-kantong rumah-rumah orang kampung-kampung Betawi. Ternyata anak-anak Betawi walaupun nikah sama siapapun DNA-nya Betawi gitu. Itu kuat. Ya kan? Makanya kita nggak mau dibilang suku, Bang. Kita itu kaum atau bani kalau dalam bahasa Arab ya. Kita lebih kuat. Termasuk Cibinong kan ini itu masuk Betawi. Karena dulu ada Nyai Dawid dari Cibinong menulis tentang sastra, jangan kau datang ke Betawi di abad ke-10 apabila kau tidak bisa 36 bahasa. Artinya abad ke-10 ada 36 suku bangsa yang ada di Jakarta, ya kan? Itu abad ke-10. Belum abad mundurnya ketiga itu udah ada Mesir kuno, termasuk peradaban wilayah Kreo. Bukan di sana ada Gaga kan? Gaga. Ada Polis Gaga di Cengkareng, ya kan? Kalau di Mesir kan namanya metropolis, kita bilang polis gitu, polis kita bilang. Di sana metropolis. Itu peradaban Mesir, termasuk amat tuh atau kita apabila di tes DNA tuh pasti ada Mesir 20%, Afrika berapa persen, suku Mayanya berapa persen. Orang-orang Peru tuh udah datang ke sini dari abad ke-3, suku-suku Maya dari Amazon. Belum Mesir kuno, belum Palestina, ya kan? Orang-orang Palestina dari Enzagal datang ke sini langsung mendirikan kota. Dari kehidupan gua langsung mendirikan kota, yaitu Java.
Makanya raja-raja apa Jawa, Raja Jawa itu dari Palestina. Kudus kan, Kudus itu dari bahasa Quds. Jadi orang-orang Kudus di Jawa itu orang Palestina sebenarnya. Itu. Jadi percampuran suku bangsa memang ada, tapi jangan salah. Benih dari orang-orang Betawi ada dari kehidupan goa gitu. Dari siapa? Dari Nabi Allah Ibrahim punya anak 3. Yang pertama Siti Sarah, punya istri 3, Siti Sarah, Siti Hajar. Siti Hajar menghasilkan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Siti Sarah menghasilkan Nabi Allah Ishak. Ishak menghasilkan Yakub dan orang-orang Yahudi kan. Artinya nabi-nabi kita juga itu ketika itu. Gitu. Yang ketiga adalah Siti Kantrah. Nah ini yang menghasilkan orang-orang Betawi sebenarnya, Siti Kantrah. Atau dalam kitab ada tuh Siti Konturoh, namanya Siti Konturoh. Nah anak keturunannya suruh datang ke Betawi gitu. Mereka tuh biasa orang Samarkand. Orang Samarkand, Siti Kantrah orang Samarkand dinikahi atas perintah Nabi Allah Ishak untuk menikahi Siti Kantrah. Anak keturunannya datang ke Betawi gitu. Jadi semua peradabannya semua ada di Betawi. Yang pertama ngeliat kereta siapa? Orang Betawi. Yang pertama ngeliat mobil siapa? Orang Betawi. Yang ada aspal duluan siapa? Orang Betawi. Yang punya konveksi duluan siapa? Orang Betawi. Andara itu namanya anti konveksi. Yang lain selebihnya kan setelah kerja di sini mereka pulang kampung bikin. Begitu ceritanya. Jadi peradaban kita udah lebih tua, artinya kita harus percaya diri gitu bahwa kakek-kakek kita, nenek moyang kita itu hebat, pedagang, pejuang. Gitu. Nah itu nanti ada kawin campur tuh antara Samarkand, termasuk Sleman nih. Dari ibunya itu yang saya pelajari ini dari ibunya Jang Masih itu dari apa? Pangeran Arya Jipang. Itu kerajaan Demak, tapi kerajaan Melayu Kang. Dari Melayu Medan datang ke Jawa, baru ke sini dia. Itu dulu ada keraton, bukan keraton sih, rumah Jipang yang sekarang jadi Kompas. Itu dulu zaman Ali Sadikin cagar budaya, entah kenapa tahun 86 zaman Pak Harto habis terus jadi Kompas, kantor Kompas. Jadi Sleman ini turunan raja nih, nggak usah takut mah. Raja Demak. Insya Allah anak-anaknya menghasilkan pemimpin-pemimpin. Amin, amin. Jangan takut, artinya ini motivasi aja bahwa kita jangan lemah. Kita harus berani, percaya diri, sekolah yang pintar. Gak apa-apa kita susah, gak apa-apa rumah berantakan, yang penting anak sekolah sampai tinggi, biar pada jadi orang. Jangan nggak ada sekolah, jangan. Sekolah udah gratis banyak, kita ambil, kita rebut semua hak-hak kita di Jakarta. Itu diurus, nggak apa-apa, ngotot aja melurah, nggak apa-apa, harus berani. Kalau emang hak kita ambil, RT mau RW mau kelurahan, nggak apa-apa, kita minta hak. Mungkin itu aja ya, terlalu lama takut jadi. Mungkin nanti aja kita sambung kapan-kapan, atau ada yang mau nanya di luar dari sini nggak apa-apa, nanti kita ngobrol-ngobrol. Demikianlah dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.